Pak Bernard, yang merupakan CEO dari Syukur Invest dan juga mendapatkan penghargaan dari Forbes 30 Under 30 2021. Topik hari ini kan yang lagi hangat ini mengenai era digital ya, digital banking. Yang barusan ini juga OJK sudah menetapkan beberapa peraturan untuk digital banking. Ya, jadi kita mungkin akan mendapatkan sedikit insight, terutama perbedaan dari digital banking dan juga conventional banking itu seperti apa. Kemudian key success yang bisa menjadikan digital banking ini sustainable, yang dimana saat ini mengingat sukses dari digital banking itu ukurannya rata-rata kecil ya, tidak sebesar semacam BCA atau BRI gitu dari conventional banking. Key suksesnya seperti apa dan kriteria-kriteria pemilihan kira-kira yang digital banking mana yang memiliki prospek ke depannya. Kemudian juga ada perkembangan digital banking di Indonesia ini saat ini seperti apa dan potensi ke depannya itu bisa sebesar apa. Dan mungkin ada sedikit masukan juga nanti dari Pak Bernard mengenai rotasi sektor yang berpotensi kira-kira di semester 2 ini seperti apa. Apakah itu dari health sector, techno, finance, cyclical atau non cyclical atau properti. Ya, nanti mungkin kita bisa mendengarkan lebih lanjut dari Pak Bernard. Mungkin Pak Bernard bisa langsung untuk memulai ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Ikatan Alumni Prasetya Mulia, IKA Prama, atas waktunya dan kesempatan hari ini untuk bisa sharing sedikit terkait mengenai digital banking dan juga kaitannya mengenai sektor apa yang menarik untuk semester 2 nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko selaku Ketua IKA Prama khusus bagian saham ya, capital market. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Dimas Aryo Tejo yang telah memberikan undangan akan event hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Rian selaku moderator di event pada pagi hari ini. Dan tidak berlama-lama lagi saya akan share screen saya untuk membahas mengenai kaitannya digital banking dan juga kira-kira sektor apa yang menarik di second semester ini. Oke, jadi sebelum kita akan berangkat ke era digital banking dan rotasi sektor di semester 2 ini, saya akan membahas sedikit terkait mengenai proyeksi dari Bank Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang menarik berdasarkan data dari proyeksi Bank Indonesia, terutama ketika pandemi COVID-19 ini melanda berbagai belahan dunia, salah satunya terdampak kepada Indonesia, yang mana ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, proses digitalisasi semakin cepat. Di mana dulu orang-orang atau masyarakat secara umum melakukan pembelanjaan, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi, mayoritas masih dilakukan secara offline. Tetapi dikarenakan pandemi COVID-19 ini yang membatasi pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari maupun aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan aktivitas di teknologi, di digital, itu semakin tinggi. Kita bisa melihat dari tahun 2017 sampai 2021. 2017 sampai 2018 hingga 2019 sempat terjadi multiplikasi untuk penggunaan e-commerce, uang elektronik, maupun digital banking. Akan tapi di tahun 2019 hingga 2020 ada sedikit tahanan di situ. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan banyak masyarakat yang mengurangi pembelanjaan, daya belinya turun akibat COVID-19, tetapi juga akibat di awal-awal tahun masih belum terbiasa untuk menggunakan namanya teknologi. Akan tapi di tahun 2021 ini, diperkirakan penggunaan e-commerce, uang elektronik, digital banking akan meningkat cukup signifikan. Karena kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi, sudah terbiasa dengan aktivitas online, tidak hanya aktivitas offline,
Dan berdasarkan proyeksi dari Bank Indonesia, 3 sektor kaitannya mengenai teknologi yang diuntungkan karena adanya pandemi COVID-19 ini adalah e-commerce, yang mana di tahun 2021 diproyeksikan akan meningkat di 33% dibandingkan tahun 2020. Uang elektronik atau dompet digital akan naik 33% dibandingkan dengan tahun 2020, dan digital banking yang sempat stagnan dari tahun 2019 tahun 2020 akan meningkat 19%. Apalagi digital banking ini ditunjang oleh peraturan POJK yang baru kaitannya mengenai perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang dapat melakukan proses onboarding secara digital tanpa harus tatap muka, bisa menggunakan biometrik verifikasi, ataupun bisa menggunakan video call. Tetapi video call itu masih harus ada interface dari customer service yang solusi terbaru yang telah diterapkan oleh Bank Jago, Motion Banking. Mereka sudah menerapkan biometric verification. Selain itu, selain kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa untuk menggunakan fasilitas-fasilitas digital seperti e-commerce, dompet elektronik, dan juga kaitannya sama digital banking, di tahun 2030 nanti Indonesia digital economy juga memiliki biggest potential growth dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Mengapa? Karena di Indonesia, awal mulanya penetrasi teknologi, penetrasi internet, itu hanya ada di kota-kota besar. Tetapi dengan COVID-19 terjadi, ada work from home, school from home, pemerintah telah memberikan banyak subsidi kuota di akhir tahun 2020. Ini diharapkan membiasakan masyarakat untuk bisa melakukan namanya aktivitas secara online, aktivitas digital. Dan selain itu, di tahun 2022 nanti diharapkan 5G sudah akan live, sudah akan mulai digadang-gadang, mulai diimplementasikan di Indonesia. Sehingga dengan adanya COVID-19, waktu itu diberikan subsidi kuota, kemudian 5G, dan diharapkan penetrasi internet, penetrasi 5G akan ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang masih saat ini belum tersentuh. Ini menjadi potensial growth untuk Indonesia. Di mana berdasarkan dari bisnis Indonesia, yang sumbernya dari Bain Analysis, diharapkan hingga tahun 2030 nanti, proyeksi pertumbuhan digital ekonomi Indonesia meningkat 635%. Dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia akan menjadi yang paling tinggi. Karena masih banyak masyarakat yang belum terjamah. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ekonomi digital di negara-negara ASEAN dalam bentuk GMV atau Gross Merchandise Value, dalam bentuk USD, miliar atau billion USD. Kita melihat bahwa Indonesia sekarang di angka 44 miliar US dollar dan diharapkan di tahun 2030 di angka 323,6. Dan secara nominal pun kita akan yang paling tinggi. Bahkan melebihi dari Singapura, karena Singapura memang penduduknya yang cukup sedikit ya. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam juga jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia akan mampu mensupport pertumbuhan dari digital banking industry sebagai media payment platform. Dan di bawah ini, berdasarkan dari data dari Bain Analysis, kita bisa masukkan digital banking ini ke dalam kategori finansial teknologi. Lalu bagaimana proyeksi nilai sektor ekonomi digital Indonesia berdasarkan CMV jika kita bagi-bagi per sektor? Ada e-commerce, online media, online travel, ride hailing, dan finansial teknologi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kaitannya terkait mengenai finansial teknologi. Di tahun 2019 kemarin, kita bisa melihat bahwa untuk finansial teknologi jumlahnya masih di angka 81,49 triliun gross merchandise value. Tetapi
kedepannya ini akan menjadi salah satu yang akan tumbuhnya cukup signifikan. Selain dari e-commerce, selain dari online travel, online media, dan juga ride hailing. Apalagi nilai di tahun 2019 masih cukup kecil. Sehingga nanti di tahun 2025, GMV dari financial technology akan meningkat. Meningkat kurang lebih hampir 3 kali lipat nilainya dibandingkan tahun 2019, dan di tahun 2030 akan 4 kali lipat dibandingkan dengan 2019. Di angka 324 triliun. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari digital banking dibandingkan dengan conventional banking? Seperti kita ketahui, bank-bank konvensional memiliki aset jauh lebih besar daripada digital banking ke depannya. Selain itu, untuk conventional banking, mereka akan memiliki operational cost yang cukup tinggi. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki cabang yang memiliki overhead cost cukup tinggi untuk biaya sewa kantor, untuk biaya karyawan. Sedangkan di sisi lain, untuk digital banking, mereka diproyeksikan juga tidak akan memiliki aset yang besar-besar banget. Ataupun strategi mereka akan melakukan akuisisi ataupun menggandeng bank-bank mini yang memiliki aset kecil. Selain itu, bank-bank mini ini juga tidak memiliki atau belum memiliki overhead cost yang besar. Karena kalau memiliki overhead cost yang besar, mereka terpaksa harus melakukan penutupan cabang, melakukan cut karyawan, dan lain sebagainya. Dan jika organisasi yang masih lebih kecil, akan lebih gampang untuk melakukan pivoting. Pivoting maksudnya adalah perubahan dari conventional banking menjadi digital banking. Nah, oleh karena itu, berdasarkan data dari Verdana, kita bisa melihat bahwa ke depannya ROE atau return on asset dari digital banking diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Di mana diproyeksikan PBV forecast, saya akan sampaikan PBV forecast terlebih dahulu ya, dari perusahaan-perusahaan digital ini akan lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi dihargainya? Karena mereka ROA-nya akan lebih besar ke depannya. Sehingga tidak heran saat ini PBV atau price to book value dari perusahaan-perusahaan digital banking itu sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan digital. Di sini kita bisa lihat proyeksinya bagaimana untuk PBV dari bank-bank tersebut ke depannya. Untuk di tahun 2022 kita perkirakan digital banking ada di price to book value 17,7 dibandingkan dengan 2023 15,4 dan 2024 di angka 13,1. Sedangkan untuk hybrid bank diproyeksikan di tahun 2022 di angka 1,9 kali, 2023 1,8, 2024 1,7. Sedangkan conventional banking rata-rata PBV forecast-nya ada di angka 0,5 dan 0,4 di tahun-tahun selanjutnya. Cukup kecil. Karena ROA yang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan digital banking. Dan di sini kita bisa melihat 1 tahun terakhir bagaimana kenaikan harga dari digital bank stocks dan bagaimana price to book value per akhir bulan lalu. Ini adalah bank yang digadang-gadang, dan di sini saya menyatakan ini masih banyak yang belum confirm, digadang-gadang akan menjadi pionir dari bank digital di Indonesia. Kenaikannya kita melihat lebih dari 400%, hampir di semua yang digadang-gadang menjadi bank digital. Dan price book value-nya bisa dibilang cukup mahal, di atas 5 kali. Bahkan ada yang mencapai 35,66 kali, yaitu BANK. Mengapa mereka ini dihargai cukup mahal? Karena yang pertama, digital banking ini nanti tidak akan memiliki overhead cost cukup tinggi, yang seperti saya sampaikan tadi.
berfokus kepada pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, mereka memiliki ekosistem. Ini yang paling penting. Sehingga apa dampaknya kalau mereka memiliki ekosistem? Akuisisi mereka akan lebih cepat ke depannya dan diharapkan akan memiliki cost yang murah. Nah, itu yang penting. Yang udah confirm apa aja di sini? Yang pasti udah confirm pasti Arto. Dengan ekosistemnya Gojek dan Tokopedia. BBYP udah confirm. Di belakangnya adalah Akulaku yang menjadi pemegang saham pengendali. Dan Akulaku ini di backing oleh Ant Financial. Kemudian BABP. BABP ini juga udah terkonfirmasi secara pasti, secara clear. Karena komitmen dari Bapak Haritano, seluruh media, seluruh ekosistem MNC, mulai dari TV, FTA, OTT, sosial media yang dimiliki oleh MNC Group akan membantu mempromot BABP. Seperti contohnya kalau teman-teman menonton RCTI, ketika ada iklan atau ketika ada eventnya berlangsung, ada QR code untuk mendownload motion banking yang mendapatkan cashback 25.000. Kemudian kita bisa melihat Agro di backup oleh grup BRI. BANK oleh Alfamart, BBHI, grupnya Pak CT, dan BINA. BINA ini masih belum confirm ya, kaitannya mengenai Salim Group. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa keuntungan dari digital banking adalah mereka memiliki cost structure yang lebih efisien dibandingkan dengan digital banking. Mengapa? Karena mereka memiliki employee yang jauh lebih sedikit. Dan digital banking berdasarkan POJK yang baru tidak diperlukan memiliki branch office, hanya cukup memiliki headquarter. Ini artinya branchless. Branch banking overhead cost-nya lebih kecil. Dan berdasarkan projection dari Verdana di tahun 2030, current asset per res dari conventional banking ada di 2%. Dan profit per res of conventional banking di angka 20%. Sehingga ini bisa menjelaskan bahwa potensi dari ROI dari digital banking akan cukup signifikan dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Dan ini adalah angka projection-nya di tahun 2022 sampai 2024, di mana diproyeksikan return on asset dari bank digital akan jauh lebih tinggi daripada bank konvensional. Di mana nanti diperkirakan pada puncaknya kurang lebih ROA atau return on asset akan kurang lebih 5 kali lipat dari bank-bank konvensional. Sehingga ini yang menarik untuk kita perhatikan kenapa digital banking itu dihargai cukup mahal. Dan jika kita melihat negara-negara lain seperti Korea, KakaoBank sangat sukses IPO-nya dan valuasinya cukup mahal. Jauh lebih mahal dari bank-bank konvensional dari negara Korea Selatan tersebut. Ini bisa menjadi benchmark bahwa kedepannya kurang lebih price to book value-nya memang akan dihargai cukup mahal karena ROE atau return on asset yang jauh lebih berlipat dibandingkan dengan konvensional banking. Nah, bagaimana supaya bank digital tersebut bukan sekedar story-story aja bank digital. Disebut bank digital langsung harganya naik, disebut bank digital langsung harganya naik. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai kita nanti investasi, tetapi investasi di perusahaan yang nggak jadi bank digital. Hanya story bank digital, tapi at the end, dia nggak jadi bank digital. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya memahami aturan-aturan dari OJK. Jadi berdasarkan aturan OJK yang terakhir, untuk meng-create new digital bank dari nol, dibutuhkan modal 10 triliun ekuitas. Tetapi untuk existing bank, untuk menjadi digital bank,
hanya butuh modal 3 triliun, yang mana efektif nanti per tahun 2023, per tahun 2022, dan per tahun 2021 ini modal minimalnya 2 triliun. Makanya tidak heran, bank-bank mini yang bertransformasi menjadi bank digital banyak melakukan right issue. Dan yang sudah sukses sebelumnya adalah ada Arto, BBHI. Dan yang sekarang sedang dalam on progress ada BANK. Walaupun kemarin sempat di-reject karena ada direksi yang tidak fit and proper. BABP. Walaupun dari BABP ini dari sisi grup MNC belum menyebutkan siapa standby buyer-nya. Selain dari grup dari MNC yaitu BCAP atau MNC Capital. Kemudian nanti nextnya ada BBYB atau BBYP. Dengan tujuan untuk meningkatkan modal ekuitas. Dan dari sisi ekosistem-ekosistem yang ada, misalnya seperti Gotoh dengan Arto, kemudian misalnya nanti ada Grab misalnya, atau grup MNC, dan grup-grup lainnya. Ini murah bagi mereka untuk existing bank-nya dikonvert menjadi digital. Daripada mereka harus meng-create new digital bank yang modalnya jauh lebih besar. Sehingga tidak heran banyak aktivitas-aktivitas kolaborasi, konsolidasi, melalui proses merger and acquisition. Sehingga modal atau dana yang dibutuhkan akan lebih kecil daripada mereka create new bank 10 triliun. Tidak heran bank-bank mini banyak mengalami kenaikan. Termasuk yang dirumorkan akan menjadi bank digital. Seperti itu. Dan yang paling penting supaya bank digital tersebut sukses, yang menjadi nilai jual mereka selain tentu saja teknologi, di mana teknologi mereka diharapkan terdepan. Kemudian dari sisi manajemen, kemudian capital base, yang paling penting nantinya adalah ekosistem. Contohnya ekosistem apa? Ada Blue. Blue ini belum IPO, nanti itu saja ketika IPO ini akan menarik banget. Blue ini memiliki backingan BCA Ecosystem, di mana BCA Ecosystem sudah memiliki 25 juta aktif account holder. Agro punya BRI Ecosystem, punya 156 juta akun. Dan Arto punya Gotoh Ecosystem, memiliki gross transaction value di US 22 miliar transaksi di 2020. Dan digital banking akan mendapatkan keuntungan di Indonesia. Mengapa? Karena populasi yang di bawah 30 tahun mendominasi, yakni di angka 65%. Di mana untuk usia 30 tahun ke bawah, teknologi akan menjadi teman mereka, menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan generasi atasnya baby boomers, atau generasi atasnya lagi yang mungkin masih belum terbiasa dengan teknologi. Sehingga tidak heran ketika diskusi saya di Clubhouse waktu itu bersama dengan Pak Yudi Hamka selaku CTO dari grup MNC dan juga Pak Teddy selaku CEO dari Motion Banking. Ketika program berlangsung, yang saat ini paling banyak convert untuk menjadi nasabah dari channel-channelnya, dari FTA, OTT, sosial media, Okezone. Paling banyak dari sosial media dan Okezone. Mengapa? Karena yang paling banyak, paling familiar untuk membuka bank saat ini adalah usia-usia kecil. Walaupun ke depannya diharapkan masyarakat yang di luar Indonesia, dari grup MNC sendiri, berdasarkan pernyataan mereka, diharapkan juga akan terliterasi dengan bank. Dengan adanya OTT, iklan-iklan di OTT maupun di FTA, di RCTI dan lain sebagainya, di program-program mereka. Nanti akan dimasukin ke film-film mereka, sinetron-sinetron mereka, supaya mereka download motion banking dan memiliki perbankan. Seperti itu. Dan big caps bank seperti BCA, BRI akan sulit untuk memiliki ROE atau return aset yang tinggi. Karena target customer mereka didominasi dan diprioritasasikan oleh larger and medium corporation atau high net worth individual, di mana digital banking ini targetnya merupakan benar-benar retail ataupun mikro bisnis yang memiliki kemudahan akses nanti dengan teknologi.
Walaupun tentu saja dari sisi bunga akan lebih tinggi, karena risikonya pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional banking. Dan di sini kita melihat bahwa secara piramida, nanti digital banking akan berfokus kepada mass, mikro, and ultra mikro dari sisi size-nya, serta small serta middle class. Mulai dari sisi funding maupun lending. Sedangkan untuk high NWI, high net worth individual, corporate, atau middle up, nanti ini akan lebih arahnya ke bank-bank konvensional. Dan tentu saja pie untuk dari middle class to low income ini cukup banyak. Ini tercermin dari data yang bersumber dari kata data, di mana jumlah UMKM, usaha mikro, di angka 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit, usaha besar 4.987 unit. Ini nanti bisa menjadi target lending untuk mereka. Dan kontribusi UMKM di Indonesia menyumbang hingga 60,34% terhadap GDP. Membuka lapangan kerja untuk 96,87% angkatan kerja baru. Dan kontribusi terhadap ekspor telah mencapai 15,68%. Sehingga walaupun kita melihat mungkin swasta cuma kecil-kecil ya, tetapi mereka kontribusinya banyak dan mereka nanti mainnya akan di volume. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan data dari Verdana ya. Jadi kita sampaikan di mana mereka memproyeksikan ke depannya. Walaupun awal-awal masih minus terkait mengenai profitabilitasnya. Pertumbuhan asetnya mungkin masih slow di awal-awal. Tetapi proyeksi ke depannya, bank-bank digital ini akan memiliki pertumbuhan aset dan juga pertumbuhan profit yang menarik. Dan juga jika kita bisa hitung nanti return on asetnya, ini akan lebih baik dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya. Karena asetnya udah cukup besar, jadi kita hitung return on asetnya akan cukup kecil. Dan bank digital return on asetnya akan jauh lebih besar daripada bank-bank konvensional. Dan fakta menarik lainnya yang mendukung digital banking ke depannya ini akan menjadi salah satu motor pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adalah yang pertama pernyataan dari Bank Indonesia ataupun data per September 2020. Di mana 91,3 juta orang di Indonesia dari 260 juta, kurang lebih di kisaran area 30%. Masih belum ditouch oleh financial atau banking services, atau kita bisa sebut unbankable, per September 2020. Dan ada 62,9 juta mikro, small, medium enterprise yang belum connected sama financial inclusion atau bank. Dan internet user di Indonesia ini sudah cukup besar, di mana 200 juta atau 202,6 juta penduduk dari 260 juta telah memiliki akses internet, meningkat 27 juta dibandingkan tahun 2020. Dan pengguna mobile banking, pengguna fasilitas digital dari bank, meningkat 3 juta user. Ada 3 juta user baru di tahun 2020. Berdasarkan Momentum Work Rise of Digital Bank in Indonesia Report. Dan kemudian, kita juga bisa melihat dengan negara lain, yaitu di China. China ketika mobile payment, seperti Alipay contohnya, WeChat Pay, dirilis di kisaran tahun 2013-2014. Growth-nya cukup signifikan banget. Di mana volume dari mobile payment di China telah meningkat lebih dari 15 kali dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2015 sampai 2020. Dan saat ini,
terhadap GDP udah lebih besar. Kaitannya mengenai volume transaction-nya. Yang mana dari 2 triliun USD di tahun 2015 menjadi 36 triliun USD di tahun 2020. Bahkan telah 3 kali lipat dari China GDP di tahun 2020. Dan Indonesia juga masih terlambat hitungannya jika dibanding dengan China, US dalam penggunaan mobile payment. Dalam kaitannya dengan digitalisasi. Sehingga kita melihat bahwa upside Indonesia cukup signifikan. Bisa seperti di China. Walaupun tentu saja perbedaan demografi, perbedaan geografi yang mungkin cukup rumit, di Indonesia mungkin akan takes more time. Karena kita terdiri dari 17.000 pulau, China cuma satu pulau besar yang utamanya. Dan kemudian kita koneksi internetnya, listrik, dan lain sebagainya masih sulit. Di sana hanya satu pulau, jadi lebih gampang. Seperti itu. Nah, dari digital banking tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa the future masih ada. Tetapi kenapa bank digital itu koreksi cukup signifikan akhir-akhir ini? Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Waktu itu, digital banking mengalami koreksi signifikan. Karena yang pertama kaitannya mengenai Bukalapak. Jika kita melihat dari flow ya. Ketika Bukalapak lepas dari arah pertamanya, arah keduanya, di 1325. Banyak investor yang mungkin, bukan mungkin lagi, yang beli di pucuk, termasuk di sekuritas kami. Sehingga mau nggak mau, mereka kalau masih mau hold sahamnya, dan kemudian melakukan averaging down untuk saham Bukalapak, mereka harus cut loss atau jualan saham yang lainnya. Nah, biasanya pemain-pemain yang main di digital atau e-commerce, mereka juga ada invest di kaitannya mengenai digital banking. Sehingga tidak heran waktu itu saham-saham digital banyak mengalami ARB beruntun. Kemudian yang kedua, kaitannya mengenai peraturan OJK. Bukan peraturan OJK, pernyataan OJK di media yang menyatakan bahwa mereka akan mengawasi bank digital secara lebih ketat. Karena banyak yang mengklaim digital hanya untuk mengkerek valuasinya. Oleh karena itu OJK akan melakukan pengawasan. Itu berita di minggu yang lalu. Dan yang ketiga, berita sebelumnya lagi adalah kaitannya mengenai right issue. Yang beberapa belakangan ini ada problem. Mulai dari BANK yang masih belum di-approve. BAPP majority shareholder-nya cuma ambil 10%. Dan lain sebagainya. Kemudian isu lainnya adalah kaitannya mengenai tapering. Karena ketika tapering terjadi, investor akan berpaling dari aset-aset yang istilahnya agresif, memiliki risiko tinggi. Seperti salah satunya di pasar saham, terutama saham-saham yang masih kita lihat ke depannya. Saat ini belum menunjukkan riset. Mereka akan pindah ke aset-aset yang lebih defensif ketika suku bunga nanti naik, yaitu ke deposito, ke obligasi, dan juga ke saham-saham yang memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, oleh karena itu rontoknya saham digital ini malah kita melihat bahwa IHSG yang sekarang naik adalah sektor coal dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kira-kira arah second half 2021, IHSG ini seperti apa sih? Dan di sini saya akan perlihatkan chart atau grafik atau mungkin tabel. Yang mana di tabel ini kita bisa melihat bagaimana perkiraan IHSG tahun ke tahun. Saat ini bulan September. Bulan September itu biasanya diwarnai oleh penurunan IHSG. Di mana dari tahun 2017 sampai 2021, dari 2018 sampai 2021, IHSG sampai saat ini di 2021 berada di zona merah. Sehingga memang wajar tahun 2020, di 2021 ini September juga penurunan. Karena biasanya bulan September itu minim sentimen positif.
Karena result biasanya baru keluar di bulan Oktober. Sehingga karena minim sentimen, tidak ada yang benar-benar material terkait mengenai peluncuran data segala macam, market cenderung sideways. Seperti saat ini. Sentimen positif nggak ada, sentimen yang negatif muncul terus. Itu ya seperti itu. Tetapi di tahun 2020, atau di bulan Oktober, rata-rata IHSG mulai ada peningkatan. Hingga nanti akhirnya di bulan Desember ada namanya window dressing. Sehingga banyak pelaku pasar menyebut namanya Halloween strategi. Apa itu Halloween strategi? Kita masuk di bulan Oktober, di akhir-akhir bulan menjelang Halloween, nanti kita tahan sampai bulan Maret April. Returnnya biasanya signifikan. Atau minim nanti ditahan sampai Januari. Nah, kalau IHSG pergerakannya seperti itu, sektor apa yang akan diuntungkan? Yang pertama tentu saja adalah sektor penggerak indeks. Karena IHSG ini masih digerakkan oleh saham-saham berkapitalisasi besar dengan free float besar. Salah satunya adalah saham perbankan. Nanti kita akan bahas. Dan kita juga melihat bahwa foreign masih terus meningkatkan capital inflow-nya di Indonesia dalam 4 bulan terakhir. Dibandingkan outflow-nya waktu itu kencang banget. Dari Januari 2020 sampai April 2021, walaupun ada inflow di beberapa bulan saja. Tetapi 4 bulan terakhir ini udah mulai konsisten. Nah, ini menjadi berita yang cukup positif. Dan biasanya inflow mereka itu kemana sih? Ini yang menjadi pertanyaan. Inflow mereka kalau IHSG naik, potensinya kita harus melihat saham-saham penggerak indeks. Yang pertama tentu saja BCA, BRI, Astra, Telkom, PMRI, SMGR, BNI, INTP, BRPT, dan CPIA. Dan jika kita melihat dari periode 1 Agustus sampai 18 Agustus 2021, karena adanya inflow dari asing, mereka sudah mengalami kenaikan. Walaupun saat ini masih sideways, sempat koreksi lagi, dan ini malah menjadi momentum yang bagus untuk kita lakukan pembelian. Karena mengapa? Karena nanti misalnya tapering terjadi, mereka akan masuk ke saham-saham yang dividen yield-nya lebih tinggi. Itu dimiliki oleh perbankan, mulai di BCA, BRI, PMRI, BNI, Telkom udah mulai masuk ke uptrend-nya, Astra juga udah mulai masuk ke uptrend-nya, BBNI juga udah, karena valuation-nya udah tujib, lebih ignore. Dan juga kita melihat udah ada turnaround dibandingkan tahun 2020. Dan secara valuation, kita dalam hal ini PE, mereka ini masih cukup murah dibandingkan dengan saham-saham kaitannya mengenai digital. Tapi sekali lagi saya bukan menyampaikan bahwa saham digital udah nggak menarik lagi. Masih menarik. Nanti akan saya sampaikan mengapa. Tetapi saham blue chip tidak boleh lepas dari portofolio kita. Tetapi dengan catatan yang memiliki earning growth dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kita beli saham yang dari tahun 2018 sampai 2021 earning growth-nya malah minus. Mungkin masih positif, masih mencetak bottom line, tetapi earning growth-nya minus. Maksudnya apa? Profit-nya turun. Itu yang terjadi dengan beberapa saham, terutama saham yang mengakibatkan IHSG longsor cukup dalam, yaitu Unilever. Mengapa? Karena dari tahun 2018 sampai 2021, jika kita lihat dari sisi bottom line-nya ada, tapi turun dari tahun ke tahun. Sehingga kalau bottom line turun, investor tidak tertarik membeli lagi, mereka menjual sahamnya dan mending pilih yang earning recovery-nya bagus. Salah satunya di saham-saham ini. Selain saham-saham penggerak indeks, saya personally masih tertarik banget sama harga saham coal. Mengapa? Karena harga coal ini udah tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
udah mencetak angka 175 USD per tonnya. Kenapa harga coal ini bisa naik cukup signifikan? Karena yang pertama adalah kaitannya mengenai ekonomi di China yang udah mulai reopening. China merupakan salah satu negara yang membutuhkan batu bara untuk perekonomian mereka, aktivitas ekonomi mereka, karena batu bara masih menjadi bahan baku yang murah. Kemudian yang kedua, karena China masih belum membuka keran impor batu bara dari Australia ke China. Dan yang ketiga adalah kaitannya mengenai suplai batu bara yang terbatas karena ditutupnya Australia tadi. Sehingga harga batu bara terkerek cukup signifikan. Di mana year to date naik 116,89%. Padahal harga sahamnya belum kemana-mana. Selain itu, The Fed juga masih tapering masih belum dilakukan ya, sehingga ini masih menguntungkan coal. Dan juga winter akan segera coming nanti di bulan November-Desember. Sehingga ketika winter is coming, mereka butuh penghangat. Penghangatnya paling murah dari batu bara. Dan berdasarkan histori, betul bahwa harga saham batu bara ketika winter akan ada rally. Dan kita juga melihat di kuartal 2 2021 ini, ketika harga batu bara naik, performance perusahaan seperti PTBA dibandingkan kuartal sebelumnya naik hampir menjadi 3 kali lipatnya dari kuartal 1. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa benar-benar kenaikan harga coal ini mempengaruhi bottom line dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini secara teknikal. Di mana batu bara atau PTBA Bukit Asam, kita melihat bahwa dalam 5 hari terakhir dia mengalami kenaikan cukup signifikan dari di bawah 2100 ke area 2290. Terlambat belum? Belum. Kita dari Sekuritas masih menargetkan di harga 3.200 sebagai target price dari PTBA. Dan sekali lagi selama Australia masih dikunci, nggak bisa ekspor ke China, supply masih terbatas, dan bentar lagi winter, ini akan masih menjadi peluang yang cantik untuk saham-saham batubara. Adro juga 5 hari terakhir dia mencatat menguji resistennya ya di area 1350 terakhir. Tetapi secara performa laporan keuangan memang PTBA yang paling solid ya di kuartal 2 kemarin. Kemudian ITMG ini juga cukup menarik ya. Dia dengan kenaikan harga batu bara, dia udah membentuk higher low. Dia secara tren dia yang paling cantik dibandingkan saham-saham batu bara lainnya. Paling lagged PTBA, paling cantik ini si ITMG secara chartnya. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi laporan keuangan, kita melihat yang pertumbuhannya paling signifikan dibanding Q1 secara percentage, tentu saja adalah PTBA. Adro naiknya cuma nggak nyampe 100%. ITMG naiknya juga nggak banyak. Yang naiknya paling banyak di atas 200% adalah PTBA dari sisi bottom line dibandingkan Q1 kemarin. Kemudian selain batu bara, apa yang menarik selain batu bara dan blue chip? Teknologi sebenarnya masih juga menarik. Kita bisa melihat di Amerika Serikat, sana ada salah satu fund management yang cukup terkenal yaitu Ark Finance, di mana Cathie Wood yang menjadi CEO di situ, yang menjadi tren oleh investor retail di Amerika Serikat sana. Dan berdasarkan table of content dari investment mereka, sebagian besar investment mereka dilakukan di mana? Investment mereka dilakukan di data center. Ini yang pertama. Tapi saham-saham data center di Indonesia masih belum liquid. Kemudian kaitannya mengenai digital wallet. Digital wallet merupakan pendahuluan dari digital banking. Kemudian electric vehicle. Electric vehicle ini masih booming. Dibuktikan dengan harga nikel yang kembali di atas 19.000 USD per tonnya.
Kemudian kaitannya mengenai healthcare, kedepannya akan lebih perhatian juga terhadap healthcare. Contohnya apa? Contohnya adalah multi-cancer screening, long read sequencing, 3D printing, cell and gene therapy. Ini akan menjadi perhatian. Jadi kalau kita lihat secara garis besar di sini, yang menarik apa? Data center, dan kaitannya mengenai infrastruktur teknologi, telekomunikasi, pertawaran, itu masih menarik untuk jangka panjang. Kemudian digital wallet. Digital wallet ini kaitannya mengenai digital banking. Dan juga kaitannya mengenai e-commerce, masih menarik. Kemudian electric vehicle yang ketiga, ini kaitannya mengenai Indonesia sebagai pemroduksi bahan baku dari electric vehicle yang cukup berat, kencang, seperti nikel, timah, koper. Dan yang keempat adalah healthcare. Terutama healthcare yang bisa memberikan inovasi-inovasi ke depannya. Seperti bayi tabung, dan lain sebagainya. Yang dimiliki oleh rumah sakit, contohnya PMHS. Itu sebagai contoh. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Digital wallet, berdasarkan research dari AXE, di value-nya cukup mahal. Di mana 250 USD sampai 1.900 USD per user. Dan diperkirakan ke depannya bisa mencapai 20.000 per user untuk valuation-nya. Cukup mahal. Dan ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, the rise of digital wallet yang mana di Indonesia, di China, potentially di Indonesia juga akan bisa bergeser ke arah sana. Yang mana sekarang di Indonesia udah namanya Kris ya, QR yang semua payment system bisa pakai, mulai dari GoPay, OVO, Link Aja, Motion Pay, itu udah bisa pakai dengan Kris. Itu menunjukkan bahwa Indonesia akan potensial ke arah sana. Nah, ini GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja. Dan user-usernya udah cukup besar ya. GoPay 110 juta lebih, OVO 120 juta, ShopeePay 120 juta, Dana 50 juta, Link Aja 6 juta. Dan yang paling banyak e-walletnya dipakai ini masih OVO ya. OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan Dana. Dan jika perusahaan-perusahaan ini nanti IPO, go public, itu tentu saja akan menarik. Melihat valuasi yang luar biasa mahal di negara barat sana. Tetapi jika perusahaan-perusahaan tersebut belum IPO, kita masih bisa melihat ada Indonesia holding company yang invest di perusahaan-perusahaan payment tadi. Kita bisa lihat Arto. Arto ini related sama Goto. Goto ada GoPay. 1 tahun terakhir performanya naik 427%. Terus MLPL, Multipolar, Grup Lipo, dia invest di OVO, kenaikan juga cukup signifikan 852%, dan MTech. MTech ada Dana, naiknya 363%. Walaupun Dana ini dikabarkan akan dijual ya ke grupnya Sinarmas. Walaupun masih belum ada pernyataan resmi. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya mengenai autonomous ride hailing, di mana akan mendominasi urban transport. Walaupun di Indonesia, menurut pandangan saya mungkin masih lama ya, tetapi ini akan menjadi potensi yang menarik untuk saham-saham kaitannya mengenai permobilan. Astra International, IMAS, IMJS. Dan kemudian kaitannya mengenai transportasi, kita melihat Goto. Goto ini akan membidik dana 2 miliar USD dari IPO atau lebih besar dari Bukalapak. Tetapi bedanya Goto ini potensial 2 miliarnya enggak di Indonesia semua. Ada di Amerika, di Nasdaq, dan di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita nggak tahu nih, ini berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia, tetapi dengan catatan 2 miliar yang ini ke Indonesia semua. Tapi potensialnya sih dia akan split dengan Nasdaq. Selain Goto yang menarik tadi, kita juga tidak kalah perhatian kita bisa tertuju sama Astra dan Telkom juga. Karena Astra dan Telkom juga telah melakukan investasi di Goto. Secara persentase mungkin kepemilikannya kecil ya, mungkin hanya di bawah 5%. Seperti itu.
Selain itu kaitannya mengenai data center. Data center juga menjadi hal yang menarik perhatian dari ARK Finance. Di mana kita melihat bahwa data center arsitektur udah mulai berubah dari tahun 2000, 2020 ke 2030. Di mana di tahun 2000, 77% data center arsitektur menggunakan legacy, 2020 udah berubah ke X86. Tetapi di 2030 nanti diperkirakan ada ke ARM RISC-V, yang mana akan lebih ringan secara prosesor. Dan kaitannya mengenai data center, saham yang udah mengalami kenaikan cukup signifikan tentu saja DCII. Tetapi DCII ini sahamnya nggak liquid. Nah, yang bisa kita perhatikan apa yang cukup liquid? Yang bisa kita perhatikan, Friend. Karena Friend ini akan mengakuisisi Moratel. Sehingga dengan adanya Moratel ini akan menjadi potensi yang luar biasa buat Friend, apalagi nanti ketika era 5G mulai datang. Dan juga Telkom. Telkom juga memiliki data center. Kemudian kaitannya dengan electric vehicle, penggunaan electric vehicle di Amerika Serikat sana dan negara barat telah meningkat cukup signifikan. Ini berdasarkan asumsi dari ARK, report dari ARK, mereka memprediksi dari tahun 2020 sampai 2025, penggunaan global electric vehicle sales akan meningkat di angka compounded annual growth 82%. Yang mana di Indonesia ini akan menguntungkan sektor-sektor yang kaitannya mengenai nikel, timah, dan juga koper. Ini contohnya adalah saham MDKA, Harum, Inco, Tins, dan Antam. Dan kemudian kaitannya mengenai healthcare. Cell and gene therapy akan menjadi tren di negara barat sana. Dan untuk healthcare sektor, di sini kita bisa melihat ada kaitannya mengenai rumah sakit, ada Mika, Same. Same ini baru saja direstrukturisasi oleh grup MTech, sehingga kenaikannya cukup signifikan. Heal, valuasinya termasuk yang cukup murah dibandingkan dengan Mika. Prodia, ini kaitannya mengenai laboratorium. Kedepannya kaitannya mengenai check up, medical check up, tes COVID segala macam, itu akan menjadi hal yang penting. PRDA diuntungkan oleh hal itu. PMHS ini rumah sakit ibu dan anak. Dan tentu saja kaitannya mengenai bayi tabung, perawatan anak, merupakan salah satu yang biayanya mahal. Dan PMHS akan diuntungkan dengan kedepannya tren-tren ke arah sana. Dan Siloam. Seperti itu. Kemudian ada IRA dan AGI. Tapi IRA ini kaitannya lebih ke arah jarum suntik ya, dan kenaikan udah cukup tinggi. Dan AGI ini kaitannya mengenai tabung oksigen. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, kita udah hampir 1 jam. Nanti kita akan langsung Q&A saja. Tapi mungkin saya akan highlight terakhir. Ya, ini kaitannya mengenai weighting MSCI di Amerika Serikat sana. Kemudian di Asia, kita bisa melihat bahwa 20% dari weighting MSCI di Amerika udah dikaitannya mengenai teknologi. Di Asia, emerging market kurang lebih di area 26%. Tetapi di Indonesia masih belum ada. Sehingga potensi ke depannya seperti Arto, MTech, Buka untuk masuk MSCI itu cukup besar. Kalau masuk MSCI gimana? Berarti flow dari asing akan ada yang masuk ke sana, terutama ETF atau fund-fund asing yang mirroring dengan MSCI. Oke, sekian dari saya dan terima kasih pas jam 10. Oke, terima kasih Pak Bernard. Jadi tadi sudah kita dengarkan ya beberapa insight-nya, terutama dari digital banking yang sangat bergantung kepada ekosistem yang ada. Dan kemudian ada beberapa sektor-sektor yang menarik seperti coal, data center, infrastruktur, electric vehicle, dan mungkin sektor kesehatan yang terakhir.
Ya, kita juga ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah join. Yang pertama kita lihat. Oke, dari Pak Beni. Menurut Pak Beni, ada perbandingan antara ROA digital dan konvensional kurang apple to apple. Karena bisnisnya meskipun sama-sama bank, tapi berbeda operasionalnya. Apa ada rasio lain yang mungkin bisa digunakan untuk perhitungan ini ya, semacam valuasinya ya? Oke, jadi untuk digital banking, pasti orang-orang yang appetite ke sana itu lebih ke arah yang bukan value investing, growth investing. Yang mereka lebih mengejar growth-nya. Jadi parameter lainnya yang bisa kita perhatikan adalah percentage dari earning growth dan juga turnaround story. Turnaround story itu bagaimana? Yang tadinya minus jadi positif, dan kedepannya positifnya itu compounded annual growth-nya cukup tinggi dari sisi bottom line. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan bank konvensional yang pasti compounded annual growth-nya akan lebih tipis karena udah lebih established. Memang ROA ini tidak bisa menjadi pembanding karena memang bisnis modelnya beda. Yang satu overhead cost-nya tinggi, satunya enggak. Memang beda banget. Tetapi kita melihat bahwa appetite dari investor, terutama di negara Korea sana, kita bisa melihat memang perusahaan-perusahaan digital itu dihargai PBV lebih mahal. Karena mengapa? Karena ROA-nya. Nah, kita berangkat dari Korea Selatan, berangkat dari US. Nah, dari situ kita bisa melihat kenapa investor tertarik di perusahaan-perusahaan bank digital. Karena ROA-nya yang tinggi, dan yang kedua turnaround story-nya dari yang rugi bisa untungnya bisa growth-nya bisa cukup signifikan. Oke. Tetapi sekali lagi kita melihat di Korea player yang menang untuk menjadi digital banking mungkin hanya 2. Jadi di Indonesia banyak yang menggadang-gadangkan menjadi digital banking. Tapi kita harus cermat. Kira-kira bank mana yang akan bisa berkompetisi dengan bank konvensional seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Epson. Menurut saya perbandingan mobile banking atau payment Indonesia dengan China kurang ideal karena berbeda dari segi infrastruktur ya, infrastruktur negaranya. China dengan WeChat Pay dan Ian dipakai untuk importir asing, dan WeChat memang sarana payment yang cukup digemari ketimbang PayPal dan wire transfer karena secara speed dan fee yang jauh lebih menarik dan direct. Tetapi kalau kita membandingkan dengan di Indonesia, kita belum ada infrastruktur yang ideal, dan menurut Pak Epson mungkin gap-nya lumayan jauh ya. Apalagi dengan menggunakan valuasi PBV ke depan yang membayangkan ROE yang terus meningkat. Menurut Pak Bernard, saham digital banking mana? Benar. Menurut Pak Bernard, ROE ini akan ideal dengan PBV setelah berapa lama dengan infrastruktur Indonesia saat ini? Oke. Jadi sebenarnya Indonesia ini memang cukup tertinggal ya, secara geografi juga berbeda. Saya sebutkan tadi bahwa China itu satu pulau ya, sebagian besar penduduk di satu pulau, kita 17.000 pulau. Infrastruktur mereka udah dari ujung ke ujung udah cukup baik ya, tapi kita baru istilahnya masih dalam on progress, mulai dari pembangunan tower, kemudian 5G dan lain sebagainya. Nah, tadi kita udah proyeksikan kurang lebih untuk infrastruktur Indonesia bisa ke arah sana dalam berapa lama? Pasti tidak dalam waktu yang cepat. 5 tahun udah cepat banget. 10 tahun mungkin idealnya di kisaran tersebut. Tapi tentu saja ini kembali lagi dari investasinya. Kira-kira asing akan investasi di situ atau tidak? Atau pemerintah akan berfokus ke sana atau tidak? Kalau belum, ya 10 tahun aja mungkin belum bisa kelar. Tapi berdasarkan tadi dari data BI yang diproyeksikan oleh BI sendiri, 2030
good timing lah, perkiraannya di kisaran segitu, mungkin penetrasi kita udah cukup baik. Oke. Oke, berarti next pertanyaan dari Bu Kristina mengenai bank digital. Menurut Pak Berat sendiri, bank digital mana yang saat ini menarik dan berpotensi yang mungkin cocok untuk diinvestasikan jangka menengah dan panjang ya? Oke. Kalau dari Sekuritas, kita udah ada 2 research report. Yang pertama kaitannya mengenai Arto atau Bank Jago. Oke. Kita melihat bahwa Bank Jago ini ketika akan digabungkan dengan ekosistem Goto, baik itu dari Gojek, Ride Hailing, dan lain sebagainya, dan juga Tokopedia, ini akan meningkatkan jumlah user secara lebih cepat. Apalagi Arto atau Bank Jago ini sendiri udah banyak kolaborasi. Mulai dengan bibit, buka bibit, dapat bisa ke Jago, dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan mengakibatkan pertumbuhan mereka akan cepat. Karena orang yang udah biasa pakai digital, seperti bibit, pakai Gojek, Tokopedia, akan lebih mudah di-convert ke bank digital. Daripada orang-orang yang nonton TV, harus pakai QR Code, mungkin itu akan lebih susah. Nah, oleh karena itu kalau secara logik, dan kemarin juga diskusi dengan grup MNC kan juga sama. Yang paling banyak itu yang sosial media sama Okezone. Artinya apa? Artinya emang yang menjadi target low hanging fruit-nya mereka bank digital adalah orang-orang yang udah pakai teknologi, yang udah pakai apps lainnya, instead of orang-orang yang masih unbankable. Nah, dari situ yang paling mudah konversinya tentu saja adalah Arto yang didukung oleh ekosistem dari Goto. Dan kami dari Sekuritas menargetkan di angka 22.000. Dan yang kedua, yang cukup menarik lainnya dari Sekuritas, kita melihat BBYB atau Bank Neo Commerce yang di backup oleh ekosistem Akulaku. Dan Akulaku sendiri di belakangnya adalah Alibaba yang udah menggurita di China sana. Sehingga dengan strategi sukses yang diterapkan Alibaba di China, kemudian kita melihat Akulaku juga udah memiliki user base yang cukup besar juga di Indonesia, bisa membantu BBYB nanti untuk landingnya. Nah, oleh karena itu BBYB ini diperkirakan juga akan menarik untuk kita simak. Dan untuk dari Arto sendiri tadi target 22.000, BBYB di kisaran area 4.000. Oke, berarti tergantung dari ini ya, ekosistemnya ya. Yes, ekosistem yang sudah terestablish ya. Oke. Next ada pertanyaan dari Pak Eri. Menurut Pak Bernard, mana yang lebih menarik untuk bank digital yang lahir dari perusahaan berbasis teknologi atau yang lahir dari bank konvensional? Oke. Saya rasa dua ini akan memiliki target market yang berbeda. Mengapa demikian? Arto tentu saja targetnya mereka adalah user-user dari Goto. BBYB, oke, user dari Akulaku atau yang masuk ekosistem dari Alibaba, nantinya misalnya mereka masuk Indonesia. Kalau untuk yang bank konvensional, segmen mereka digital dari bank konvensional adalah segmen mereka adalah orang-orang yang menganggap trust itu penting. Kemudian track record itu penting. Dan juga mungkin segmennya juga akan lebih ke arah yang middle to up. Nah, dari sini kita melihat ataupun segmennya dari existing player dari bank tersebut. Nah, kalau dari sisi sini kira-kira mana yang berpeluang? Dua ini berpeluang, marketnya berbeda. Nanti BCA dengan blue-nya itu menurut saya itu akan menarik sekali tuh ketika akan IPO. Di mana BCA udah memiliki brand equity yang kuat. Brand equity-nya udah tidak ada tandingannya. Apalagi ditambah dengan embel-embel digital. Prosesnya lebih simpel pasti. Dan tentu saja
generasi muda zaman sekarang pun mereka juga pakai BCA. Mereka tahu brand equity BCA seperti apa. Sehingga ini bisa menjadi kompetitor yang cukup baik di bank digital seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya dengan Pak Septian. Apakah digital banking ini bisa benar-benar work di Indonesia? Walaupun seperti yang telah disampaikan, tadi penduduk under age di bawah 30 lebih mayoritas. Lalu segmen apa yang potensial untuk digarap oleh bank digital? Nah, tentu saja bank digital ini di awal-awal berdirinya, rilisnya, pasti mereka akan mengklaim siapa yang mendapatkan user paling banyak. Karena kalau mereka usernya nggak growth dengan strategi yang ada, existing, investor akan kecewa. Ada potensi investor existing akan exit. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu pasti low hanging fruit-nya, mereka akan menggarap generasi-generasi muda yang tech savvy, yang udah pakai perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, e-commerce dan lain sebagainya. Sehingga lebih mudah dalam hal edukasi dan conversion-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti yang diharapkan oleh OJK di dalam summary-nya terkait mengenai tujuan dari bank digital itu ke depannya. Setelah menggarap yang low hanging fruit, ke depannya targetnya adalah menggarap market yang unbankable. Supaya mereka yang jauh aksesnya ke bank fisik bisa buka rekening secara digital dan lain sebagainya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya dari pemerintah nanti akan lebih mudah untuk mengetrack kaitannya mengenai APU BPT, anti pencucian uang dan kaitannya mengenai terorisme dan lain sebagainya. Semuanya bisa ke-track. Kaitannya mengenai pajak. Nah, oleh karena itu yang menjadi target pasti dua-duanya. Tetapi yang pertama yang low hanging fruit pasti yang digarap adalah yang tech savvy dulu. That's why perusahaan-perusahaan digital, bank digital yang saat ini naiknya udah gila-gilaan adalah yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Karena akuisisi di awal pasti lebih cepat dibandingkan dengan misalnya BABP yang mereka lebih ke arah FTA ya. Dan udah dibuktikan di FTA itu mereka dikit. Mereka banyaknya dari YouTube, sosial media, dan lain sebagainya. Berarti apa? Yang low hanging fruit itu bukan yang orang-orang nonton TV, orang-orang yang unbankable. Yang low hanging fruit, orang-orang yang profesional. Jadi mereka pasti akan arahnya lebih ke millennials yang tech savvy dulu. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Rahman. Tadi sudah dijelaskan mengenai viewpoint ya. Kalau dari Sukor sendiri, bagaimana untuk Indonesia? Apakah serupa untuk pandangannya? Dan bila ada perubahan atau shifting sektor, kalau di Sukor berapa lama di review? Apakah bulanan atau bagaimana? Oke, kalau untuk strategik yang tiap sektor, kita akan bahas 3 bulan sekali. Jadi tiap 3 bulan kita ada presentasi ke klien-klien institusi kita mengenai sudut pandang kita terkait mengenai emiten-emiten yang menarik. Kalau dari Sukor Sekuritas sendiri, untuk saham digital yang kita udah cover, ada 3. Yang tadi sudah saya sampaikan ada Arto, ada BBYB untuk bank digital, dan untuk e-commerce kita ada Bukalapak. Kita targetkan harga Bukalapak di area 1.300. Nah, kemudian selain kaitan mengenai sektor tech, kita juga masih tetap believe in existing sector. Yang pertama pasti tentunya kaitan mengenai perbankan. Mengapa? Karena suku bunga rendah kredit diharapkan meningkat dan udah kita lihat earning recovery dibanding tahun lalu cukup baik, terutama bank BUMN. Banking masih akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia karena majority pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh kredit. Dan kemudian di kala suku bunga rendah, sektor properti juga masih menjadi andalan kita. Kita paling bullish sama SMRA dengan target di area 1.200. Kemudian untuk sektor lainnya yang menarik, Astra International.
Secara valuation cukup murah, dan penjualan mobil udah meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu. Di semester 1, earning turun karena tahun lalu ada penjualan dari BNLI ke Bangkok Bank. Kemudian untuk sektor lainnya, yang menarik menurut kita, yang banyak broker lain nggak gitu confident, adalah kaitannya mengenai komoditas. Kita cukup bullish dengan komoditas ya, yaitu seperti coal, di mana kita paling oke sama PTBA, target di 3.200, upside-nya paling banyak, Atru di 1.600, United Tractor di 30.000. Karena kita melihat bahwa sumber energi di Indonesia itu sebagian besar tidak bisa dipungkiri dari batu bara. Dan China yang negara maju kayak gitu pun masih ekspor batu bara juga dari Indonesia. Jadi nggak bisa dipungkiri batu bara masih menarik. Selain tentu saja sektor kaitannya mengenai nikel. Karena kaitannya mengenai EV, itu ada Antam, Inco, dan juga TINS. Antam target di area 3.900, Inco di kisaran 7.800, dan TINS di area 2.300. Seperti itu. Oke, berikut dari Pak Irwan. Kalau dari ekosistem BABP yang diklaim Pak Haritanu, apakah cukup kuat atau tidak menurut Bapak? Yang sebab Pak Irwan melihat bahwa ekosistemnya MNC ini bukan target market yang tepat untuk digital banking. Ya. Jadi kalau BABP, kalau mereka harus berjalan sendiri di awalnya, menurut saya akan cukup sulit. Mengapa? Karena ekosistem yang dimiliki grup MNC itu bagus, tapi MNC-nya grup, tapi ekosistemnya merupakan ekosistem yang lebih konvensional ya, seperti FTA. Walaupun mereka memiliki YouTube yang viewernya paling banyak, dan juga memiliki aplikasi RCTI Plus dan juga Vision Plus. Nah, oleh karena itu, untuk jangka pendek, mereka perlu berkolaborasi. Dan mereka telah berkolaborasi dengan banyak pihak. Excel, mereka akan berkolaborasi Big Data dengan Excel. Kemudian dengan klien-klien mereka, dengan paket bundling. Jadi misalnya Excel, kalau buka motion banking, bisa gratis kuota segala macam, itu akan diterapkan. Kemudian selain Excel, mereka akan bekerjasama dengan ByteDance, itu TikTok. Di mana kedepannya diharapkan TikTok ini kan dipakai Gen Z ya di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih bentuk kolaborasinya secara detail seperti apa dengan TikTok, karena belum ada press release-nya. Kalau Excel udah ada. Nah, ini yang dinanti-nanti. Kalau memang nanti dia ada bekerjasama dengan ByteDance atau TikTok, dan kerjasama yang bersifat strategik, ini akan beneficiary buat mereka. Tapi kalau dengan Excel saja, mungkin mereka bisa menyeimbangi dengan yang lain, tapi tidak bisa beat yang lain. Intinya begitu. Punya target market sendiri. Tetapi in the long run, they will be very nice, karena mereka punya TV. Yang mana kalau yang lainnya, kalau mau iklan di TV harus bayar, kalau dia tinggal kantong kanan, kantong kiri lah, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat nanti strategic investor yang masuk ke BABP siapa. Itu yang akan menentukan. Oke. Karena akan right issue ya dia ya. Dalam waktu dekat ya ini right issue. Oke, kemudian dari Pak Ari Putranto, saham bank digital lebih menarik di jangka panjang atau hanya untuk trading? Kemudian agro dengan ekosistem UMKM atau BRI, PNM, Pegadaian, dan Blue dengan ekosistem BCA, apakah juga menarik dibandingkan dengan Arto? Oke. Jadi apakah bank digital bisa untuk jangka panjang? Jadi saat ini Indonesia ini secara general ya, masih dalam masa transisi. Kenapa? Kita lihat MSCI kita. MSCI kita masih 0% di teknologi. Di Amerika 20%,
negara Asia yang develop market di Asia 25%. Jadi Indonesia itu masih transisi ke arah sana. Dan dalam masa transisi itu merupakan masa yang paling volatile. Hingga kita establish. Oleh karena itu, buat rekan-rekan yang memang tidak kuat dengan goncangan tinggi, better trading dulu. Disiplin dengan namanya stop loss. Karena kita nggak tahu kalau misalnya beli Arto di 18.000, kemarin sempat ke 13.000. Turunnya berapa? Bisa 30% dari puncak ke bawah. BANK dari 4.000 sempat ke 3.000. Turunnya berapa persen dari puncak? Hampir 30% juga. BABP dari kemarin 490 sempat tertingginya. Sekarang tinggal 380. Turunnya berapa? Turunnya hampir 30% juga. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Better kalau memang kita nggak kuat dengan transisi ini, better kita trading dulu. Karena secara psikologis akan lebih baik. Tetapi jika kita udah siap dengan segala fluktuasinya, kita bisa buy and hold, tapi kita harus tahu kapan harus lepas. Karena kita belum tahu Indonesia ini akan sekuat apa marketnya untuk menampung sektor teknologi. Jangan sampai terjadi tech bubble seperti di Amerika Serikat sana di tahun 2002. Oke, sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi ya. Kalau dari saya sendiri ada pertanyaan, Pak. Untuk sektor tech ini kan sementara kan return-nya yang lumayan tinggi ya kalau kita lihat dari indeksnya ya. Yes, IDX Tekno paling tinggi. Indeks Tekno paling tinggi ya. Menurut Bapak ini apakah hanya sementara atau untuk tahun-tahun ke depannya ini masih menjadi salah satu penopang untuk IHSG ke depannya? Oke. Jadi kalau menurut pandangan saya, untuk kaitannya mengenai perusahaan-perusahaan teknologi, kita udah lihat banyak yang udah rally tinggi. Intinya begitu. Kita perhatikan sektor mana yang masih ada upside. Intinya begitu. Dan waspadai jangan sampai kita masuk di ujung. Takutnya antar bubble. Intinya begitu. Perhatikan risk reward dan money manajemennya. Intinya begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Saya boleh nanya ini? Ya boleh Pak Eko, silakan. Oke, ya sebelumnya terima kasih ini Pak Bernard pagi ini sangat insightful ya tadi presentasinya. Nah tadi kan sempat dibahas mengenai bahwa kalau yang digital banking ini itu akan bermain untuk pasar yang SME atau yang retail lah ya. Kalau sedangkan bank-bank konvensional ini akan lebih fokus ke yang large corporate ya atau proyek-proyek besar. Nah pertanyaannya, sebenarnya mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan itu kan yang terjadi saat ini ya, kalau ke depan maksudnya dengan kemajuan teknologi, entah mereka pakai pattern intelligence atau AI, artificial intelligence, mungkin nggak sih large project itu, katakanlah project-project infrastruktur contohnya ya, itu dibiayai oleh digital banking. Nah, menurut pandangan Pak Bernard gimana? Terima kasih Pak. Arah perusahaan digital banking nggak akan ke arah sana sih. Mereka akan lebih fokus ke kayak KTA, personal loan, kemudian kaitannya mengenai UMKM, invoice financing, arahnya akan ke sana. Karena mereka tentu saja ingin diversified risk. Yang nge-fundingin, yang masuk deposito banyak, lendingnya banyak. Makanya mereka perlu sistem AI yang kuat untuk bisa menentukan seberapa besar kredit limit yang bisa dikasih. Dan tetapi karena AI ini kan masih butuh proses ya untuk adjustment. Kira-kira AI-nya akurat atau enggak? Nah, untuk awal-awal potensi NPL tinggi pasti ada.
That's why suku bunganya kan tinggi pasti. Bunga yang akan ditetapkan untuk pinjam di digital banking pasti akan lebih tinggi daripada bank konvensional. Karena kalau bank konvensional kan ada waktu untuk survei segala macam, tanda tangan dan lain-lain. Kalau digital kan semuanya online. Tetapi risikonya bunganya akan lebih tinggi. NPL-nya mungkin di awal akan lebih tinggi dari bank konvensional, tetapi ditutup sama namanya bunga yang lebih tinggi tadi. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan, AI ini nanti akan diupdate seiring berjalannya waktu oleh tim data scientist dari bank digital tersebut. Sehingga tim data scientist nanti akan menjadi hal yang penting untuk meminimalisasi atau mengurangi NPL yang tumbuh dari awal. Nah, ini nanti bank digital nanti akan dinilai bukan hanya dari jumlah funding dan lendingnya, tapi juga NPL-nya. Seberapa canggih AI-nya dia. Itu yang akan kita tunggu. Tapi itu kan masih proses ya. Sekarang kita lihat bagaimana mereka akuisisi nasabah. Berapa banyak mereka dapat deposito. Mereka partneran sama siapa, sama lending. Kalau BBB sama Aku-Laku. Jadi mereka dapat spread di situ. Nah, nanti dari situ nanti kita akan lihat. Selain mereka berkolaborasi dengan kayak BAPP sama Kredit Pintar, BBB sama Aku-Laku, mereka bisa nggak sih kemampuan lending sendiri? Nanti ini yang akan diuji nih. Kemampuan lending mereka dan nanti NPL mereka bagaimana? Seperti itu. Ya, oke. Cuman maksudnya begini Pak Bernard, kalau katakanlah teknologinya udah berkembang pesat ya, AI-nya juga udah sophisticated di Indonesia. Mungkin nggak sih maksudnya untuk proyek-proyek besar itu yang selama ini kalau secara konvensional kan mungkin kan proses survei segala macam makan waktunya cukup lama gitu ya. Maksudnya bukan sehari 2 hari deal gitu kan, nggak seperti itu ya untuk large corporate. Nah, apakah kedepannya bisa dengan bantuan teknologi, katakanlah udah tahu misalkan ada proyek let's say yang sekarang populer mungkin proyek jalan tol atau proyek RTMP katakanlah ya, itu bisa nggak sih di analisa dengan menggunakan teknologi ini gitu. Kayaknya potensi tidak akan ke arah sana. Karena dananya akan terkonsentrasi satu proyek, kalau fail risikonya akan besar. Lebih baik mereka diversifikasi ke banyak klien, small medium enterprise, ke personal loan, yang mana risiko gagal bayarnya akan lebih rendah. Daripada mereka harus terkonsentrasi ke satu, jumlahnya gede banget, akan meresikokan bank itu sendiri. Jadi, malah bank digital yang akan ke arah sana, itu akan mendapatkan sentimen negatif. Intinya begitu. Karena tujuan dari bank digital, seperti Kakao Bank sana, mereka lebih ke arah mikrokredit. Seperti itu. Ya, oke. Nah, terkait dengan NPL-nya sendiri, Pak Bernard, kalau mungkin dalam let's say dalam 5-6 tahun terakhir ini kan kita kebanjiran dengan fintech ya. Maksudnya fintech peer to peer lending lah ya. Terutama itu kan berkembang dengan pesat ya di Indonesia. Nah, sempat di awal-awal perkembangan peer to peer lending ini kan NPL-nya kan bisa rendah sekali, bisa di bawah 1%. Nah, yang terakhir-terakhir, apalagi dengan adanya pandemi COVID ya, kita lihat persen pembiayaan yang istilahnya TKB 90 ya, kalau di fintech ya, itu menurun drastis. Artinya ada potensi NPL yang cukup besar begitu ada gejolak ya, ada krisis. Nah, ini menurut pandangan Pak Bernard, apakah digital banking akan mengalami pola yang sama dengan fintech atau mungkin polanya sedikit berbeda? Thank you, Pak. Yes. Yang pertama, ketika mereka roll out mengenai digital lending, pasti awal mulanya kan nggak akan langsung roll out-nya langsung signifikan banyak. Karena kalau mereka roll out-nya sekarang banyak, potensi mereka untuk loss dari BDA tersebut akan besar. Nah, pasti di awal mereka akan launching-nya pelan-pelan, sambil melakukan testing AI, sampai mereka perbanyak. Nah, ketika scale-nya itu udah mulai stabil, jadi kan scale kan pasti kan awal-awal kan pilot dulu, terus kemudian production, misalnya production udah mulai di atas tuh. Ketika pilot pasti kecil lah, mereka kan pasti milih-milih, mereka pasti ingin nunjukin datanya bagus. Tapi kita udah mulai dibuka production, wah itu biasanya waktu production kan kayak IT lah, waktu testing UAT
aman. Tiba-tiba production awal-awal ada bug sini sono depan belakang. Mirip-mirip kayak gitu pasti ntar awal-awal kaget nih, kaget. Terus kok tiba-tiba tinggi? Pasti kan investor nanya. Mereka nggak tahu kalau awal-awal itu masih pilot. Production tinggi itu pasti akan kaget tuh. Nah, tapi dari situlah itu mereka diuji bagaimana mereka bisa menurunkan NPL ketika udah mulai masa production-nya. Dan digital bank yang bisa memaintain atau bahkan meminimalisasi NPL inilah yang akan menjadi pemenang di akhirnya. Selain di awal, perangnya nanti pasti akan lebih ke arah akuisisi jumlah user. Deposito, fundingnya dulu. Nanti yang di depan menang, udah perang pertama menang, perang yang kedua nanti ada di lending. Supaya mereka dapat bottom line yang bagus. Karena ujung-ujungnya investasi, investor pasti akan melihat bottom line. Sekarang mungkin mereka lihat story dulu. Karena mereka percaya one day mereka akan mencetak ROE segini, profit segini. Tapi ketika waktu itu terjadi, bank tersebut harus bisa membuktikan risetnya sesuai. Kalau enggak ya pasti mereka akan di sell off. Ada aktivitas sell off dari para investor. Gitu. Oke, jadi sekarang masih katakanlah ini masa janji lah ya, masa janji kampanye. Nah, nanti kita lihat pembuktiannya gitulah ya, kira-kira ya. Benar. Jadi ya, kalau kayak presiden sekarang janji kampanyenya. Janji kampanye, jadi nanti pembuktiannya seperti apa ya kita lihat gitu ya. Dan betul. Maksudnya mungkin juga bagi teman-teman investor saham juga supaya nggak terlalu kaget ya bahwa katakanlah pada saat deployment awal ya, digital banking mungkin akan ada sedikit gejolak, ada learning curve ya bagi perusahaan-perusahaan ini. Nah, kitanya jangan panik gitu ya. Betul. Dan pasti juga ada learning curve untuk akuisisi nasabahnya juga. Jadi proses akuisisi nasabah, untuk nambahin funding, deposito, sama lending, pasti semua proses itu pasti lewat. Pilot dulu, kira-kira paling sukses mana, baru antar production, pilot, production. Kayak MNC kan, MNC baru pilot 25.000 BAPP. Ternyata yang sukses bukan dari FTA, dari online-nya. Nah, nanti PR mereka nih gimana yang untuk FTA ini juga bisa gede, karena mereka kuatnya di FTA. Misalnya diselipin di sinetron, kayak drama Korea kan banyak nyelipin tentang trading dan lain sebagainya. Itu bisa jadi strategi mereka sih. Ya, oke, terima kasih. Rian, mungkin lanjut itu di chatbox ada pertanyaan lagi, Rian. Thank you. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ari. Ini mengenai sahamku, Adro. Tadi disampaikan menarik, tetapi mulai dari 2008 di 1.100 sampai saat ini sudah 13 tahun harga masih di 1.300-an. Apakah tetap menarik? Ya, Adro ini tetap menarik untuk perusahaan batubara. Selama dengan catatan harga batubara masih di atas 160 USD per tonnya. Dan yang kedua dengan catatan keran ekspor Australia ke China belum dibuka. Karena kalau kerannya dibuka, suplainya bertambah, pasti harganya turun. Dan ada pilihan buat China untuk memilih nggak cuma dari Indonesia, tapi dari Australia juga. Itu asumsinya. Jadi selama asumsi itu masih terpenuhi, masih aman. Apalagi bentar lagi mau winter. Biasanya saham-saham batubara baru mulai rally cukup signifikan dari November. Ketika mulai menuju winter. Oke, ya mungkin soalnya sektor coal ini juga cyclical ya, jadi ada up and down-nya. Mungkin dari tahun 2008 juga harganya ya mungkin rally-nya di situ-situ sih untuk itu. Betul. Oke, next dari Pak Charles. Ini pertanyaan untuk Bang Bukopin. Akan melakukan RI dan ada ketentuan OJK bahwa BOSWA tidak boleh melakukan HMETD. Apakah maksudnya waktu kemudian RI jika pihak BOSWA masih memiliki saham, maka saham BOSWA tetap mendapatkan right yang bisa diperdagangkan, tetapi tidak boleh ditebus menjadi saham. Dan mohon sharing sekilas mengenai prospek RI BPKP kalau bisa. Oke. Jadi BPKP ini akan melakukan right issue ya, seperti bank-bank lainnya untuk meningkatkan modalnya.
Dan untuk dari BPKP sendiri sih saya belum dapat prospektusnya ya, resmi yang udah di-approve OJK. Jadi saya masih belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi intinya ketika kita melihat suatu company yang akan right issue, kita harus mengetahui siapa strategic investor ataupun standby buyer-nya. Nah, ketika dia BOSOWA nanti di prospektusnya tidak boleh melakukan tebus right. Nah, kita harus bertanya, right-nya berapa jumlahnya dari BOSOWA? Nah, jumlahnya segini yang akan makan siapa? Kalau nggak ada standby buyer-nya, tentu saja ini akan kurang baik sentimennya terhadap bank digital tersebut. Seperti contohnya kemarin BAPP ya, di mana dari sisi BCAP atau MNC Capital hanya subscribe 10% dari yang dia miliki. Nah, makanya waktu itu sentimennya kurang positif investor terhadap BAPP. Tetapi mereka ada berita tandingan tuh, kaitannya mereka ada investor strategik. Nah, kita tunggu nih, apakah nanti kaitannya mengenai investor strategik ini akan udah ada sebelum update atau belum. Oke, berikutnya dari Pak Eri lagi. Oh, ini ada tambahan dari Pak Charles, katanya prospektus ada di EDX tanggal 3 September. Baru kemarin keluar. Iya, belum sempat baca nih yang BPKP. Oke. Berikutnya dari Pak Eri, menurut penjelasan Pak Bernard bahwa target bank digital ke UMKM yang merupakan target market juga dari fintech P2P lending. Ke depan apakah P2P akan terdisrupsi oleh bank digital? Oke. Apakah peer-to-peer lending akan terdisrupsi oleh bank digital? Jadi kedepannya bukan arahnya disrupsi-disrupsian lagi, tapi arahnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kerjasama, tetapi lebih penting biasanya nanti dalam hal strategic partner. Jadi juga ada saling invest satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita lihat perusahaan tertutup ada PayFast ya. PayFast kan dia punya salah satu platform aplikasi namanya New. Nah, New itu adalah peer-to-peer lending. Tapi dia juga ada sama banknya juga di aplikasi tersebut. Membentuk suatu ekosistem. Nanti pada akhirnya peer-to-peer lending ini akan bergabung dengan bank digital atau mereka akan akuisisi bank digital supaya mereka akan tetap survive. Karena secara izin bank ini yang paling fleksibel. Bank tuh boleh kumpulin dana. Kalau peer-to-peer lending kan enggak, langsung disalurin. Lebih fleksibel untuk ngasih lendingnya. Terus produk-produknya juga lebih komprehensif di perbankan. Jadi pada akhirnya fintech-fintech nanti, menurut pandangan saya pasti akan berkolaborasi dengan bank untuk memperbesar ekosistemnya dan mempermudah dalam ekspansi produknya. Oke. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Mungkin bisa diberikan ini Pak, closing statement aja Pak. Apa yang mau disampaikan untuk mengenai sharing pada hari ini? Oke. Jadi kita sebagai seorang investor kita harus paham ya mengenai risk profile, investment strategi kita sebelum kita masuk ke pasar saham. Nah, oleh karena itu kita jangan gampang FOMO, terpengaruh mengenai saham-saham apa yang kita beli. Kan saja risiko dan juga reward itu atau profit and loss itu ditanggung kita masing-masing. Nah, kita harus diversifikasi sektor yang menurut kita risk profile kita cocok. Dan sekali lagi ketika market sedang volatile, kita lihat tadi bulan September kan merah semua nih, hampir semua merah. Kita jangan all in di satu saham. Kita ready untuk cash. Dan jangan spekulatif saham-saham yang too volatile. Harus ada saham yang untuk middle term sama long term. Niscaya kalau kita money manajemennya bagus, kita bisa mendulang profit lah di pasar saham. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi investor sukses dan bahagia. Terima kasih.
Oke. Oke, mungkin sebentar lagi bisa foto bersama ya. Mungkin bisa di open cam dari masing-masing partisipan. Ya, mari Bapak Ibu kita open cam dulu, foto bersama kenang-kenangan. Pagi ini kita boleh mendapat kesempatan berharga ini, sedikit belajar dari Pak Bernardus Wijaya. Terima kasih Pak Eko. Ya, ini terima kasih banyak Pak mewakili Klub Saham Ika Prama. Saya menyampaikan terima kasih untuk insight-nya pagi hari ini. Semoga mencerahkan ya teman-teman. Selama ini mungkin bingung apa sih itu digital bank, bedanya apa dengan konvensional, target marketnya seperti apa, cara operasionalnya bagaimana. Nah, dengan webinar pagi ini semoga terjawab ya, minimal kita kenal dulu nih makhluk apa sih digital banking ini. Ya, di screen saya ada tiga page. Saya akan foto 3 kali. Kita foto yang pertama, jadi tahan saja senyumnya ya sampai kering. Giginya 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, wah yang ketiga icon semua. Oke lah saya foto 1, 2, 3. Oke, sudah semua, kembali ke Rian. Terima kasih. Oke, untuk hari ini mungkin sudah cukup. Terima kasih Pak Bernard untuk sharing-sharingnya mengenai digital banking dan juga mungkin prospektus sektor-sektor ya yang kedepannya akan menarik, seperti mungkin di remind lagi ada coal, kemudian ada sektor kesehatan, data center dan infrastrukturnya, kemudian juga ada electric vehicle. Dan mungkin untuk digital banking sendiri ada yang kita perhatikan ada ekosistemnya yang perlu dilihat lebih lanjut. Oke, mungkin sekarang sudah cukup. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join juga sesi pada hari ini. Oke, mungkin bisa di-close untuk hari ini. Ya, terima kasih Rian. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih juga teman-teman. Nanti rekaman akan kita upload di YouTube Klub Saham Ika Prama seperti biasa. Ya, selamat siang, salam sehat, jaga kesehatan selalu. Ya, semoga kita selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye-bye. Ya, izin live ya. Selamat siang.